Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isfi Alia Zikra. Nama saya Kina Ribanus Fatima. Kami perwakilan dari SMP Negeri 1 Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pemanfaatan daun manukan sebagai obat gatal. Latar belakang diadakannya penelitian ini adalah penyakit kulit yang diderita oleh sebagian besar masyarakat. Penyakit kulit dapat disebabkan oleh jamur, virus, kuman, parasit, hewan, dan lainnya. Daun manukan Rhinacanthus nasutus memiliki zat aktif seperti rinakantin C yang diekstraksi dari daun manukan, dan akar tanaman yang berupa ester naptoquinone telah terbukti menghambat ekspresi NF-kB sebagai anti-inflammatory sel dan aktivitas lainnya sebagai anti jamur, antibakteri, antivirus, dan sitoksik, sehingga berpotensi dijadikan sebagai alternatif penyembuhan gatal tanpa efek samping dan kecil kemungkinan terjadi resistensi. Khasiat mengenai daun manukan masih belum diketahui oleh masyarakat luas, sehingga penelitian ekstensif mengenai pengembangan daun manukan sebagai obat gatal belum banyak dilaporkan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu cara yang mudah dalam pemanfaatannya. Untuk itu, ekstrak daun manukan dibuat dalam sediaan spray yang menarik, praktis, serta nyaman digunakan. Kemasan spray diharapkan lebih disukai karena lebih mudah dan praktis serta bersifat mendinginkan. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapakah konsentrasi ekstrak daun manukan yang tepat untuk membuat sediaan ekstrak daun manukan yang efektif untuk penyembuhan penyakit gatal. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah mengetahui berapa konsentrasi ekstrak daun manukan yang tepat untuk membuat sediaan spray daun manukan yang efektif untuk penyembuhan penyakit gatal. Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah menambah wawasan ilmu pengetahuan serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan daun manukan untuk dijadikan produk baru berupa spray obat gatal. Kajian pustaka. Kandungan yang terdapat di dalam daun manukan Rhinacanthus nasutus adalah sebagai berikut. Zat aktif rinakantin dan zat aktif metabolit sekunder seperti flavonoid, benzoid, koumantrin, anthraquinone, quinon, naptoquinone, tanin, alkaloid, glikosid, karbohidrat, triterpen, steroid, saponin, dan fenolik. Alkaloid dan rinakantin yang diisolasi dari Rhinacanthus nasutus memiliki aktivitas antibakteri. Buke et al. 2011. Maserasi. Maserasi secara bahasa artinya merendam, sedangkan secara istilah maserasi adalah sediaan cair bahan nabati yang direndam dengan pelarut non-air atau bukan air atau setengah air seperti etanol dan alkohol, encer selama waktu tertentu. Marjoni 2016. Simplicia. Simplicia merupakan bahan alamiah yang dikeringkan tanpa pengolahan tambahan. Ekstrak. Ekstrak merupakan zat aktif yang diambil dari larutan dengan proses penguapan zat pelarut, ekstraksi. Ekstrak yang dihasilkan dapat berupa ekstrak kental atau ekstrak kering tergantung dengan proses penguapan. Saifuddin 2014. Metode penelitian. Subjek uji coba pada penelitian ini adalah relawan yang menderita penyakit gatal. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di laboratorium SMP Negeri 1 Purbolinggo dari bulan Juli sampai dengan Agustus 2021. Alat dan bahan. Alat yang kami gunakan adalah breaker gelas, timbangan, nampan, kain hitam, alat maserasi, gelas ukur 100 ml, batang pengaduk, cawan porselen, penjepit kayu, kaki 3, kompor spiritus, kertas saring, kertas pH, dan termometer. Sedangkan bahan yang kami gunakan adalah ekstrak daun manukan, etanol 70%, alkohol 96%, serta salep deksasimethason 0,25%. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan data hasil eksperimen yang dilakukan di laboratorium SMP Negeri 1 Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pembuatan spray daun manukan. Daun manukan yang sudah disortir dilakukan proses perajangan, pencucian, dan pengeringan. Simplicia yang sudah cukup kering dihaluskan kemudian dilakukan uji identifikasi makroskopis. Serbuk daun manukan kemudian dimaserasi dengan perbandingan 10:75, di mana sampel yang digunakan 200 gram dan pelarut alkohol 96% sebanyak 1.500 ml.
Larutan yang didapat dipisahkan dari ampasnya dengan kertas saring hingga diperoleh hasil yang maksimal. Filtrat yang didapat kemudian diuapkan di atas kompor spiritus dengan pengaturan suhu 50 derajat Celcius hingga didapat ekstrak kental. Timbang ekstrak sesuai yang dibutuhkan, lalu larutkan dengan etanol 70% dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu 10%, 15%, dan 20%. Lakukan uji pH untuk masing-masing konsentrasi. Semprotkan masing-masing konsentrasi pada kelompok gatal di tubuh relawan sehari 3 kali. Uji coba. Hasil ekstraksi daun manukan diujikan kepada 2 orang relawan dengan kondisi gatal sebagai berikut. Relawan 1, gatal berair dan meninggalkan bekas hitam setelah sembuh. Relawan 2, gatal, bintik merah, serta meninggalkan bekas hitam setelah digaruk. Pengujian dilakukan kepada 5 tempat anggota tubuh relawan dengan perlakuan yang berbeda di setiap tempatnya. A. Gatal pada leher atau lengan diberi salep dexamethasone 0,25% sebagai kontrol positif. B. Gatal pada lengan kanan diberi ekstrak daun manukan 20%. C. Gatal pada tangan kiri diberi ekstrak daun manukan 10%. D. Gatal pada kaki kanan diberi ekstrak daun manukan 15%. E. Gatal pada kaki kiri tanpa diberi perlakuan sebagai kontrol negatif. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini adalah tanaman daun manukan yang telah disortir, dirajang, dan dicuci, kemudian dikeringkan untuk mencegah tumbuhnya jamur ataupun bakteri. Pengeringan dilakukan di bawah sinar matahari dengan ditutupi kain hitam untuk mencegah terurainya zat kimia dan debu. Simplicia yang sudah kering kemudian dihaluskan dan dilakukan uji identifikasi makroskopis. Dari hasil uji makroskopis dapat disimpulkan bahwa serbuk Simplicia yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan karakteristik daun manukan. Maserasi kemudian dilakukan selama 5 hari menggunakan alkohol 96%. Karena dalam waktu tersebut telah tercapai keseimbangan bahan yang diekstraksi pada bagian dalam sel dan luar sel. Maserat diaduk setiap sekali sehari untuk menjamin keseimbangan konsentrasi bahan ekstraksi lebih cepat dalam cairan. Maserat kemudian disaring dan dilakukan penguapan di atas api dengan pengaturan suhu yang relatif aman untuk mencegah terjadinya kerusakan pada senyawa metabolit sekunder, yaitu pada suhu 50 derajat Celcius. Ekstrak yang didapatkan dari hasil proses penguapan sebanyak 47,2 gram dengan warna hijau kehitaman dan sedikit berminyak. Selanjutnya, larutan ekstrak dibuat dengan konsentrasi 10%, 15%, dan 20% dengan cara melarutkannya dengan etanol 70%. Etanol 70% dipilih karena merupakan etanol yang aman digunakan untuk kulit. Setelah melakukan pengamatan pada larutan ekstrak etanol, didapatkan bahwa ada perbedaan. Makin besar konsentrasi larutan, maka makin pekat warna, makin kuat aroma, dan makin kental larutan yang dihasilkan. Setelah uji pH dilakukan pada masing-masing larutan, didapatkan bahwa pH masing-masing larutan adalah 6. 6 merupakan pH yang aman untuk kulit karena tidak terlalu asam dan juga tidak terlalu basah. Berdasarkan data lama waktu penyembuhan gatal pada 2 orang relawan pada tabel berikut, didapatkan bahwa urutan penyembuhan gatal yang paling cepat yaitu 1. Kontrol positif dengan salep dexamethasone 0,25%, 2. Konsentrasi 20%, 3. Konsentrasi 15%, 4. Konsentrasi 10%, dan yang paling lambat adalah kontrol negatif yaitu tanpa pemberian obat sama sekali. Penyembuhan pada kontrol negatif berjalan lambat karena tidak adanya zat aktif apapun yang membantu mempercepat proses penyembuhan. Sedangkan pada pemberian ekstrak daun manukan, penyembuhan berjalan lebih cepat karena adanya zat rinakantin, flavonoid, tanin, dan saponin yang membantu untuk mempercepat proses penyembuhan. Maka didapatkan bahwa konsentrasi yang paling efektif dalam mempercepat penyembuhan gatal pada relawan adalah pada konsentrasi 20%. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah 1. Ekstrak maserasi daun manukan dapat mempercepat penyembuhan gatal pada relawan. Semakin besar konsentrasi ekstrak daun manukan akan memberikan aktivitas penyembuhan gatal yang lebih cepat. 2.
Pembuatan produk spray ekstrak daun manukan sebagai pengobatan gatal yang paling efektif adalah pada konsentrasi 20%. Saran yang dapat diberikan: 1. Dalam pembuatan sediaan spray ekstrak daun manukan, hendaknya selalu menjaga kebersihan bahan maupun alat-alat yang digunakan. 2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh pemberian ekstrak daun manukan terhadap jenis gatal yang berbeda-beda untuk menambah referensi terkait pemanfaatan ekstrak daun manukan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.